Tidak pernah terjadi di persidangan pengadilan Hong Kong dalam beberapa tahun ini. Saya menghadapi kasus yang penuh dengan kekejaman, kebobrokan, ketidakberperasaan, kebrutalan, kekerasan, dan kekejian, kata seorang hakim yang memimpin persidangan dengan kasus yang membuat trauma seluruh warga Hong Kong yang dikenal sebagai kasus pembunuhan Hello Kitty. Fan Man-yi adalah seorang wanita berusia 23 tahun yang bekerja sebagai hostess klub malam di Hong Kong pada akhir 1990-an. Hidupnya keras dan penuh perjuangan sedari kecil. Lahir pada tahun 1976 di Shenzhen, Fan Man-yi dibesarkan di panti asuhan di Mau Ta Wai, sebuah daerah di distrik Kowloon, Hong Kong. Karena panti asuhan memiliki aturan pembatasan usia anak, maka sejak usia 15 dia harus keluar dari panti asuhan dan hidup mandiri. Menghadapi kerasnya kehidupan, ia sempat hidup sebagai tunawisma dan terjerumus dalam penggunaan narkoba serta pergaulan bebas. Untuk bertahan hidup, ia bahkan sempat bekerja sebagai pelajar jalanan. Hingga akhirnya di usia 21 tahun, ia mulai bekerja di sebuah rumah bordil bernama Romance Villa. Tidak lama di sana, ia bertemu, jatuh cinta, dan menikah dengan salah satu kliennya, sesama pecandu narkoba bernama Wu Si-yuan. Kehidupan rumah tangganya bisa dikatakan kacau balau. Suaminya pecandu dan pria yang kasar. Para tetangga bersaksi mendengar suara pertengkaran mereka hampir setiap hari. Hingga pada suatu hari, Fan Man-yi hamil dan melahirkan seorang putra. Ia mengambil keputusan besar untuk berhenti menggunakan narkoba. Ia berhenti menjual diri dan menceraikan suaminya yang tidak berguna demi si kecil. Ia mendapat pekerjaan baru sebagai hostess di sebuah klub malam bernama Empress Karaoke Club. Chan Man-lok, ia adalah seorang anggota triad Woshing Woging-wo dan figur yang dianggap sebagai otak di balik kejadian tragedi tersebut. Lahir 17 Mei 1965. Sejak usia remaja, ia sudah berperilaku bermasalah dan terlibat dalam perdagangan narkoba, lalu bergabung dalam triad tertua di Hong Kong. Ia rutin mengunjungi rumah bordil. Ia juga adalah salah satu klien reguler dari Fan Man-yi. 5 bulan setelah melahirkan, Fan Man-yi telah mulai bekerja kembali sebagai hostess. Apalagi sebagai single mom, ia harus bekerja keras agar dapur terus mengepul. Tapi akhir-akhir ini dia kelimpungan. Ia dituntut untuk cepat-cepat memperoleh uang yang banyak untuk membayar biaya kompensasi pada Jan yang jumlahnya tidak sedikit. Fan Man-yi betul-betul kepepet. Andai hari itu ia tidak mengambil uang dari dompet Chan, atau katakanlah tidak tertangkap basah saat mencuri uang dari dompet Chan, maka ia tidak akan terjebak dalam kondisi ini. Dia memang sial, tertangkap basah mengambil uang sebesar 4.000 dolar Hong Kong dari dompet Chan. Tapi dia sudah mengembalikan semuanya, utuh sebanyak 4.000 dolar. Tetapi Chan masih meminta tambahan biaya kompensasi darinya sebesar 10.000 dolar. Uang dari mana? Ia sudah memohon-mohon meminta tambahan waktu dari Chan, karena 10.000 dolar bukan uang kecil baginya, dan tidak mudah baginya untuk mendapatkan nilai tersebut. Tapi Chan tidak peduli dan terus mendesaknya. Fan Man-yi benar-benar tidak berdaya. Pada 17 Maret 1999, Fan diculik oleh 3 pria dan seorang gadis dari flatnya di Fuyu. Mereka adalah Chan, 33 tahun, Leung Wai-lun, 21 tahun, Leung Sin-cho, 26 tahun, dan seorang gadis remaja 14 tahun. Pacar Le Sen-cho bernama Lau Ming-fong alias Afong. Kelompok ini membawa Fan ke sebuah apartemen sewaan Chan di Granville Road 31 di daerah Tsim Sha Tsui, di mana mereka menyekapnya selama sebulan di sana. Mungkin kalian bertanya-tanya, siapa Afong ini? Apa yang dilakukan seorang remaja putri 14 tahun di antara sekumpulan pria gangster? Afong adalah seorang gadis muda yang juga bermasalah. Dipengaruhi oleh pergaulan bebasnya dengan para anggota triad, ia terjerumus dalam kehidupan malam dan penggunaan narkoba. Lalu ia memutuskan kabur dari rumahnya dan hidup bersama para gangster tersebut. Bisa dikatakan ia adalah grooming victimnya Chan. Dalam kasus keji ini, ia juga turut terlibat dari awal sampai akhir. Awalnya Chan bermaksud menghasilkan uang dari Fan dengan menjualnya pada pria-pria. Tapi segera ia punya ide lain. Selama penyekapannya lebih dari sebulan,
Fan Manyi disiksa dan diperkaos berulang kali. Ia mengalami segala macam bentuk penyiksaan keji dan brutal oleh mereka. Dipukuli, dipaksa minum zat berbahaya, dibakar, dipaksa makan kotoran, dan mengalami kekerasan fisik serta seksual terus-menerus. Menurut keterangan dalam investigasi, Fan Manyi juga dipukuli dengan batang logam. Kadang-kadang dia digantung terbalik dan digunakan sebagai samsak, ditendang di kepala sekitar 50 kali. Setelah semuanya, para pelaku yang keji itu seolah masih belum puas, dan mereka masih memaksanya untuk tersenyum dan mengatakan bahwa dia menikmati pemukulan tersebut. Jika dia menolak, maka mereka akan menyiksanya lagi dengan lebih keras. Penyiksaan-penyiksaan ini membuat kondisi tubuhnya terus melemah, hingga akhirnya ia meninggal dunia antara 14-15 April 1999. Kondisi tubuhnya begitu rusak, sehingga penyebab pastinya sulit ditentukan secara pasti oleh forensik. Setelah Fan meninggal, para pelaku mencoba menyembunyikan bukti. Mereka memutilasi dan merebus sisa-sisa tubuhnya, lalu membuangnya di berbagai tempat di wilayah lain. Lalu mereka menyimpan tengkorak kepalanya di dalam boneka Hello Kitty. Saat polisi menggerebek TKP nantinya, hanya tengkorak, satu gigi, dan beberapa organ saja yang berhasil ditemukan. Kejahatan keji ini sempat mengendap sunyi, tanpa diketahui siapapun lebih dari sebulan ke depan. Afong tidak tahan lagi. Ia merasa hampir gila. Sejak kematian perempuan itu, Fan Manyi, setiap tidur ia akan bermimpi buruk didatangi hantu tanpa kepala perempuan itu. Ia ketakutan. Hingga akhirnya dengan ditemani oleh pekerja sosial sekolah, dia memutuskan datang ke kantor polisi dan melapor. Bersama 3 petugas polisi, ia secara pribadi datang ke TKP di Granville Road 31. Hasilnya menggemparkan seluruh Hong Kong. Pasukan SWAT dikerahkan untuk menggerebek dan menangkap para pelaku yang saat itu berada di lokasi yang berbeda-beda. Leung Wailun sempat melarikan diri ke Guangxi, China, sebelum tertangkap oleh polisi pada 14 Februari tahun 2000. Dia dikirim kembali ke Hong Kong pada 17 Februari. Persidangan dimulai pada 20 Oktober 2000 dan berlangsung sekitar 6 minggu. Ketiga pelaku, Chan Man-luk, Leung Si-cho, dan Leung Wailun, dihukum seumur hidup dengan kemungkinan bebas bersyarat setelah 20 tahun atas dakwaan manslaughter atau pembunuhan tidak disengaja. Juri menyatakan bahwa bukti menunjukkan Fan meninggal akibat penyiksaan, tetapi tidak cukup kuat untuk membuktikan niat pembunuhan sesuai undang-undang. Sedangkan Afong diberikan imunitas hukum karena kesediaannya menjadi saksi utama dan sebagai pengungkap kasus ini. Tengkorak Fan adalah satu-satunya bukti yang ditampilkan dalam persidangan kasus ini, yang akhirnya dikembalikan kepada keluarganya di tahun 2004 setelah proses banding para terdakwa selesai. Sebuah kalung milik Fan juga diserahkan kembali kepada putra Fan setelah ditemukan di dalam lemari es selama penyelidikan. Untuk tempat kejadian perkara di gedung apartemen Granville Road 31 dihancurkan pada September 2012. Lalu di lokasi yang sama dibangun kembali sebuah hotel bernama Sorafit di tahun 2016. Ada 3 patung Buddha ditempatkan di hotel sebagai sebuah peringatan. Kasus ini mengguncang Hong Kong dan dunia karena kontrasnya antara simbol boneka Hello Kitty yang lucu dengan kekejaman nyata yang terjadi. Namun kasus ini pun tetap dikenang sebagai salah satu kejahatan paling mengerikan di akhir abad 20. Rest in peace Fan Manyi. Salam hangat untuk kalian semua.